Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah al-ayat. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk saat ini kami akan menyampaikan materi yang mungkin saat ini sedang ngetren untuk anak muda, yaitu apa? Rata-rata anak muda sekarang umumnya punya penyakit yang namanya jatuh cinta. Sampai dikatakan jatuh cinta berjuta rasanya, nano-nano. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah tips apa yang kita lakukan para anak muda ketika sedang jatuh cinta. Karena jangan sampai jatuh cinta kita itu nanti akan terjerumus ke hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita mengelola rasa kita, memanage perasaan kita ketika kita sedang jatuh cinta? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang jatuh cinta? Apakah harus kita turuti nafsu kita sampai kita mencapai apa yang kita mau? Kita rasakan bersama, kita pahami bersama, kita renungi bersama. Ketika kita mencintai seseorang, contohnya, apa manfaat yang kita ambil, yang kita dapatkan dari rasa cinta kita itu? Rata-rata ketika cinta kita itu bersifat syahwat. Syahwat itu keinginan yang muncul dari dalam, yang tidak disertai dengan akal sehat. Biasanya kita akan selalu melihat itu semuanya bagus. Kita akan melihat tidak ada celah apapun terhadap apa yang kita cintai. Tetapi coba kita renungi bersama dengan akal yang sehat. Apa keuntungan atau manfaat yang kita ambil yang sifatnya mengarah pada agama kita, pada kehidupan kita nantinya? Apakah betul-betul nanti akan manfaat ketika saya mencintai itu? Karena apa? Ketika seorang anak muda jatuh cinta, harusnya sudah punya pikiran. Ketika kita menyadari kita sedang merasakan jatuh cinta pada seseorang, akal sehat kita harus berjalan. Inilah nanti menjadi jodoh saya. Contoh misalnya seorang laki-laki, saya contohkan Mas Rizky tadi dengan Mbak Maryam. Apakah Maryam ini pas nanti jadi istri saya yang soleha? Nantinya bisa menjadi ibu dari anak-anak saya. Harusnya sampai ke situ mikirnya. Nah, ketika misalnya diterus-terus kok tidak ada manfaatnya, ya sudah tak di situ. Harus legowo. Walaupun katanya ketika putus cinta itu sakitnya bukan main, melebihi sakit biji pokoknya. Tapi lebih baik seperti itu daripada dilanjutkan tidak ada manfaatnya. Itu yang harus dicatat. Yang kedua, kemanfaatan tadi harus kita tautkan, kita ikatkan kepada apa? Ridho Allah. Apakah Allah ridho kalau saya mencintai dia? Itu yang harus kita tanyakan pada hati kita. Dengan cara apa? Kita bermunajat pada Allah. Caranya apa? Ya caranya kita jangan memaksa. Misalnya Mas Rizky tadi, ya Allah, saya harus dapat Mbak Maryam, ya Allah, dekatkan saya dengannya, ya Allah, saya pengen dengan dia. Jangan seperti itu. Jangan menyebut nama. Ketika kamu menjadi seorang, bila itu cocok lanjutkan, ya Allah, kalau tidak jauhkan dan jadikan hati saya ridho. Harus seperti itu. Tetap tidak bisa lepas dari ridho Allah. Yang kedua,
Di samping kita harus kita tekan dengan Allah, akal pikiran kita juga harus jalan. Akal pikiran kita harus jalan. Ketika nanti saya harus dengan dia ke depan, bagaimana nasib agama saya, nasib kehidupan saya selanjutnya, itu harus betul-betul dipikirkan. Akal sehat harus jalan. Jangan sebatas orang Jawa mengatakan sak kedepeng netro, sekilas mata memandang. Jadikan wanita yang kita lihat nanti akan menjadi hati kita menetap, bukan hanya pas menatap saja. Didelok kita biar mengkopet, nah jangan sampai begitu. Jadikan hati kita menetap pada dia. Jadikan dia menjadi qurratu ayun di sepanjang waktu. Selanjutnya, di samping kita harus menggunakan akal pikiran yang sehat, rasa cinta tadi jangan sampai menghilangkan kesempatan kita untuk berpikir pada Allah. Jangan sampai Allah terkurangi rasa cinta kita karena mencintai orang itu. Itu buktinya kita cinta lillah apa tidak. Ketika kita cinta lillah, awak dhewe ibadah tambah sregep, kita tambah rajin ibadahnya. Nek malah sinau dadi keset, males sholat dadi bolong-bolong, karena cinta tadi, hentikan, jangan sampai lanjut, itu berbahaya. Yang terakhir, jangan sampai rasa cinta kita yang berlebihan tadi menjerumuskan kita ke jurang kesyirikan. Syirik maksudnya apa? Syirik itu menyekutukan Allah. Menyekutukan dalam apa? Cinta kita. Karena apa? Hakikatnya kita cinta hanya kepada Allah. Nah, ketika kita mencintai Allah sambil mencintai yang lain sampai mengurangi cinta kita pada Allah, itulah namanya kita menyekutukan. Jadi menyekutukan itu bukan hanya kita menyembah batu, kita menyembah berhala dan sebagainya. Rasa kita yang kita manage betul-betul, jangan sampai ketika kita cinta pada Allah terkotori oleh cinta kita yang tidak pas tadi. Yang jelas, ketika si A cinta kepada B, lain jenis misalnya, harus membawa kita kepada ridho Allah, tambah kita selalu mengingat Allah. Insya Allah, kalau kita bisa memanage cinta tadi, cinta itu akan langgeng dan selalu dalam naungan ridho Allah, dan akan manfaat itu akan kita rasakan tidak hanya di dunia saja, tapi sampai akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, jauh dari sempurna, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.